di daun salam. Bukan datang sembarang datang, kita semua datang di pelantikan dunia Melayu, dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrun mubaraka wa farada alaina as-siyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Tuan yang terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, Presiden Dunia Melayu Dunia Islam, beserta Timbalan Presiden Profesor Datuk Wira Dr. Haji Muhammad Jamil. Kemudian yang kami hormati Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh staf ahli Gubernur. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Banjarmasin. Yang saya hormati Ketua Umum DMDI Indonesia Dato' Said Aldi Alidrus beserta Sekjen DMDI Indonesia. Yang saya hormati anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan dan Forkopimda Kota Banjarmasin. Yang saya hormati juga Ketua DMDI dari seluruh dunia yang hadir dari Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan juga delegasi DMDI Indonesia dari 17 provinsi se-Indonesia. Dan yang saya hormati, saya muliakan juga Dewan Pembina, Dewan Penyantun, dan Dewan Penasehat, serta pengurus DMDI Provinsi Kalimantan Selatan yang baru saja tadi dilantik dan kita saksikan bersama-sama. Rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan puasa, bulan Ramadan penuh berkah ini, kita melaksanakan banyak amal kebaikan. Di antaranya adalah mengalu-alukan bacaan Al-Quran dengan majelis tilawah Al-Quran yang kali ke-14 dilaksanakan tahun ini. Yang kedua, kita juga melaksanakan silaturahim, menjalin silaturahmi antar bangsa sesama kaum muslimin, sehingga mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang nilainya berlipat-lipat ganda. Kemudian juga kita melaksanakan sebuah event yang sangat monumental, yaitu hadirnya organisasi non pemerintah yang sudah berdiri sejak tahun 2000, yang anggotanya sudah ada di 23 negara, yaitu Dunia Melayu, Dunia Islam di Provinsi Kalimantan Selatan. Banua Kalimantan Selatan merasa terhormat dengan hadirnya DMDI di Kalimantan Selatan ini. Dan kami bertekad tidak berhenti sebatas seremonial setelah pelantikan, tetapi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga DMDI, bahwa aspek-aspek yang menjadi perjuangan DMDI adalah bagaimana mempromosikan kerjasama berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, belia, kepemudaan, olahraga, kesehatan, informasi dan teknologi. Sehingga kehadiran DMDI Provinsi Kalimantan Selatan dirasakan manfaatnya oleh warga Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, kami juga bersyukur dari ngopi-ngopi di Kota Lama, insya Allah Tun Sri Setia pada saatnya nanti juga akan menghadirkan teh tarik, kopi tarik, roti cane, dan berbagai macam makanan-makanan Melayu di Kota Lama, di Banjarmasin tempo dulu. Mudah-mudahan mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa dihadirkan juga, di samping menu-menu Banjar, menu-menu Nusantara, dan juga berbagai macam menu-menu modern lainnya yang ada di kawasan ekonomi kreatif Banjarmasin tempo dulu, di kawasan Kota Lama Banjarmasin. Mudah-mudahan seluruh pengurus yang terdiri dari 12 biro yang tadi baru dilantik, saya juga ingin bertanya,
Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara siap untuk menghidupkan DMD di Kalimantan Selatan? Siap. Apakah kita siap bekerja sama untuk menegakkan Melayu di Kalimantan Selatan? Siap. Karena orang Banjar itu juga orang Melayu. Sedikit saya bercerita. Banjarmasin itu menurut sejarawan berasal dari kata Bandar Masih, yang artinya Bandar Allah Masih. Orang Dayak menyebut orang Melayu itu adalah Allah Masih, orang Melayu. Sehingga Bandar Masih adalah bandarnya orang Melayu di kota Banjarmasin ini. Tumbuh menjadi sebuah bandar perdagangan besar sampai dengan berdirinya Kesultanan Banjar 24 September 1526 atau 498 tahun yang lalu. Jadi kota Banjarmasin ini di 24 September yang akan datang akan berulang tahun milad ke 498. Alhamdulillah. Ini kota tua. Tapi saya sering mengatakan Banjarmasin boleh kota tua, tapi wali kotanya masih muda. Iya, wali kotanya masih balita, bawah 50 tahun. Atau juga menurut ibu-ibu masih jelita. Jelita atau jelita? Cantik. Jelita, jelang 50 tahun. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan sejarah yang sangat kaya, di mana berdirinya Kesultanan Banjar yang ditetapkan tanggal 24 September 1526 adalah ketika pewaris Kesultanan Banjar. Kemudian terjadi prahara di kota Banjarmasin ini di bawah kepemimpinan Patih Masih, ya, Patih Balid dan Patih Kuin. Tadi Tun juga sudah berziarah ke Muara Kuin. Itu masjid pertama yang didirikan oleh Sultan Suryansah di kota Banjarmasin. Sehingga ketika prahara itu selesai, pasukan Temenggung dan juga Raden Temenggung kemudian berpelukan dengan Pangeran Samudra. Maka akhirnya mereka sepakat untuk mengakhiri konflik-konflik ini, mengakhiri permusuhan-permusuhan ini, dan dipersilahkan kepada Pangeran Samudra untuk ke Banjarmasin dan mendirikan kesultanan yang dinamakan dengan Kesultanan Banjar. Dan itu dilakukan tanggal 24 September 1526 dengan diislamkannya Pangeran Samudra dan dinobatkan menjadi sultan pertama dengan gelar Sultan Suryansah. Itulah yang Tun ziarahi tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menyambung silaturahmi ini, dan mudah-mudahan tadi juga Sultan Hairus Saleh Al-Mutasim Billah menyampaikan ucapan selamat, dan mudah-mudahan generasi penerus kita tahu akan sejarah ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak, karena orang Banjar ini juga adalah rumpun Melayu, puak Melayu. Ya, di tempat kita ini ada kampung Melayu juga namanya. Di Banjarmasin ini ada kampung Bugis, kampung Melayu, kampung Dayak. Bisa hidup rukun aman damai di kota ini. Ada 34 etnis suku bangsa di kota Banjarmasin, bisa hidup aman damai, living in harmony di kota ini. Dan mudah-mudahan kehadiran kita makin mempererat, ya, silaturahmi itu dan mempererat antar suku yang ada di Kalimantan Selatan dan juga di kota Banjarmasin. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran Tun Sri Setia, Ketua dan Presiden DMD Indonesia Dunia di kota Banjarmasin. Mudah-mudahan berkenan, dan selama kehadiran beliau di sini membawa keberkahan untuk kita semua. Minggu Dumasam di Pasar Pekauman, buah alpukat di Simpang Pengembangan. Dunia Melayu, dunia Islam
sudah hadir di Kalimantan Selatan. Semoga bermanfaat bagi warga Sabarataan. Terakhir, Sungai Kelayan banyunya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Takkan Melayu hilang di bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalin silaturahim ini kepada pengurus yang hari ini ketuanya adalah wali kota Balikpapan, wali kota Banjarmasin. Besok soalnya pelantik di Balikpapan juga, Bang Irianto. Saya meminta kepada saudara-saudara yang baru dilantik, jangan pernah ada dusta di antara kita. Ya, kenapa? Karena bukan di Banjarmasin, ada di kota lain. Ketua DMDI-nya itu gubernur, saudara-saudaraku. Setelah dilantik, 7 bulan gubernur itu berganti. Pengurus cabut satu-satu, hilang. Kenapa? Nggak jabatan lagi, nggak menjabat gubernur lagi. Itu di daerah lain, bukan di Banjarmasin. Kalau di Banjarmasin ini saya yakin pengurusnya setia dan luar biasa. Tepuk tangan untuk pengurus-pengurus. Ingat, jangan pernah ada dusta di antara kita. Organisasi ini kita bangun dengan silaturahim, dengan kekuatan silaturahim. Acara ini saja, MTQ ini, kami itu kerjasama, sama bekerja. Bukan Pak Wali saja yang bekerja. Pak Wali bisa mengasih hadiah, pun mengasih umroh. Pak Saprudin selaku Ketua Dewan Pembina mengasih juga umroh dan hadiah. Ini namanya bekerja sama. Ketua Umum, semua kawan-kawan yang dari provinsi dan penginapan semua ditanggung oleh Ketua Umum dan BKPRMI. Jadi ini sudah ada kerjasamanya dari awal. Jadi tolong silaturahim ini terus dikuatkan. Dan atas usul daripada Presiden DMDI, semua yang menang tadi jangan berbangga hati, dan yang kalah jangan bersusah hati. Kenapa? Karena ajang MTQ antara bangsa ini adalah silaturahim. Dan atas arahan dari Presiden DMDI, seluruh peserta yang tadinya tidak ataupun belum bisa memenangkan MTQ ini akan diberikan jajan oleh Tun sebanyak 1 orang $100 Amerika. Tepuk tangan dulu untuk Tun dulu. Walaupun kata Tun nanti saya juga yang bayarnya itu, ya kan? Tapi itulah bentuk kerjasama. Dan inilah yang selalu diamanahkan Tun kepada kami. Saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Dan ini, momentum ini adalah momentum untuk jalinan silaturahim, membuka networking antara Kalimantan Selatan dan 23 negara. Ada di sana bisnis di negara Sri Lanka bersama dengan Kalimantan Selatan, silakan. Ada dengan Malaysia, silakan. Tapi tetap hormati juga DMDI Indonesia-nya. Harus menginformasikan. Jangan juga ada dusta di antara kita. Kalau ada barang tuh yang terselesaikan, bisa kita selesaikan sama-sama. Jangan waktu ada masalah baru menghubungi Ketua DMDI Indonesia ataupun Presiden DMDI. Awal kerjakan dengan baik, insya Allah barang itu akan baik. Terakhir saya meminta kepada Ketua DMDI Kalimantan Selatan, amanah ini kami yakin dan percaya sangat berat. Karena menyatukan masyarakat Melayu, menyatukan daripada umat Islam sangatlah sukar sekali. Namun kami yakin dan percaya 2 periode Ketua DMDI menjadi wali kota di kota Banjarmasin ini, insya Allah Allah akan memudahkan Pak Wali nantinya. Dan saya juga berharap Pak Wali sudah tak layak lagi menjadi wali kota Banjarmasin. Sudahlah bisa naik peringkat menjadi gubernur Kalimantan Selatan nantinya. Ini harus kita aminkan, ini harus kita doakan. Karena ini Ramadan, Allah akan mengabulkan apa-apa yang kita minta. Yang di belakang hatinya yang sakit, karena saya bilang gini, cepat-cepat istighfar.
cepat-cepat istighfar. Kalau ada di sini TS-TS calon-calon gubernur yang lain, istighfar dulu. Kenapa? Karena saya sebagai ketua DMDI, saya pasti mendukung sepenuhnya Haji Ibnu Sina menjadi gubernur di Kalimantan Selatan ini. Dan saya tidak pernah ada dusta di antara kita. Karena anak Medan ini cakap belak-belakan aja. Jadi nggak suka di belakang-belakang. Kalau ini orang Melayu Medan, cakapnya A, B, B. Jadi kalau ada yang di belakang-belakang, TS-TS gubernur lain, saya mohon maaf, dan kawan juga istighfar, balik dukungan ke Ibnu Sina nanti. Ini yang kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mohon maaf ini banyak campaign, karena saya adalah tim kampanye daripada Prabowo Subianto. Jadi hari ini tetap terbawa barang itu, ya kan? Kita doakan negeri ini aman dan nyaman. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang berbahagia pengurusi majlis, yang terhormat Bapak Haji Sabidin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan, diwakili oleh Bapak Haji Arifin Nur. Yang terhormat Bapak Haji Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, yang juga telah dilantik sebagai Ketua DMDI Kalimantan Selatan. Tahniah pada Bapak Ibnu Sina dan juga Ibu. Yang terhormat Datuk Said Aldi Al-Drus, Ketua Umum DMDI Indonesia, dan juga Datin. Yang berbahagia Bapak Sekda Kalimantan Selatan, Bapak Wakil Wali Kota, yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Wira Dr. Haji Muhammad Jamil Mukmin, Naib Presiden DMDI, yang berbahagia Datuk Nasir Ghani, Pengurusi DMDI Malaysia, yang berbahagia Datuk Wira Zainal Husin, Pengurus Besar Yayasan DMDI, yang berbahagia Dr. Abdul Malik bin Abu Bakar, Wakil Pengurusi DMDI Singapura, yang berbahagia Pak Arif, Pengurusi DMDI Timur Leste, ketua-ketua daripada provinsi-provinsi DMDI, ketua-ketua daripada Banjarmasin, kan setinggi tahniah dan syabas. Walaupun hari ini semua provinsi Indonesia memenanginya, dulu pernah di Malaysia satu ketika semua kemenangan diambil oleh Malaysia dalam tilawah Al-Quran antarabangsa. Hari ini dalam DMDI nampak Indonesia ambil semua 3 part, tak apa, boleh simpan di sini. Tahun depan Singapura akan lawan balik. Tahu setiausaha DMDI Kalimantan Selatan Hafiz Quran, dan dia ada program mengaji Al-Quran menerusi AI. Saya minta supaya beliau berkomunikasi dengan DMDI Sekretariat supaya kita adakan pengajian Al-Quran melalui AI menggunakan sistem Setiausaha Agung DMDI Kalimantan Selatan. Ini kerja yang pertama. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT sebelum bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan sebelum 10 hari yang terakhir kita akan berjumpa malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, DMDI telah ditubuhkan 24 tahun yang lepas. Seperti yang saya sebut semalam, kita berharap orang Melayu seluruh dunia akan bangun sama-sama memajukan dan memakmurkan dunia ini dengan semangat silaturahim, berkongsi kesenangan dan berkongsi kesusahan. Sebagai umat Islam adalah menjadi tanggungjawab kita untuk melihat kesenangan saudara-saudara kita di mana sahaja mereka berada. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sesiapa yang suka rezekinya luas dan dipanjangkan umurnya,
hendaklah dia menyambung hubungan persaudaraannya. Kalau kita lakukan hubungan ini macam kata Pak Wali Kota, silaturahim, ini adalah suruhan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Ada banyak cerita rupanya di Banjarmasin ini. Rupanya tahun 1526 ditubuhkan. Melaka ditubuhkan tahun 1298. Para Miswara buka Melaka 1396 dan menjadi Sultan Melaka yang pertama dan convert kepada ajaran Islam oleh Said Sheikh Abdul Aziz daripada Yaman pergi ke Jeddah sampai ke Melaka. Alhamdulillah, nampak dalam 100 tahun lebih Melaka jatuh ke tangan Portugis 1511. 1526 Banjarmasin ditubuhkan. Mungkin ramai orang Melaka ketika itu nak lawan balik Portugis. Dari saudara-saudara di sini membantu mereka, termasuk daripada Aceh dan Tatakoban, tapi tidak berjaya. Kerana itu saya percaya banyak orang Melaka berada di sini pada tahun 1526. Sejarah ini bolehlah kita cari semula agar perkeluargaan kita pertama erat dan rapat lagi. Saya menjemput Pak Wali Kota datanglah ke Melaka bila-bila masa saja dan semua di sini. InsyaAllah teh tarik akan dibuka di sini. Yang keduanya akan buka sebagai saudagar Melayu bersama Pak Nasir. Kita dah nak pilih rumah kedai, akan bawa Tongkat Ali, Kacik Fatimah dan semua yang orang-orang Banjarmasin suka, insyaAllah. Kerana masa tidak mengizinkan, saya lagi sekali mendoakan supaya majlis kita ini mendapat rahmat daripada Allah SWT. Dan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita ini menutup tilawah Al-Quran dan juga pelantikan. Ketua Harian Dr. Carlos Mari Ahmad Aswad FPDI. Ketua Umum Haji Nurul Hormat Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Indonesia Datuk Seri Haji Said Aldi Ali Urus.